Surabaya berlangsung secara bersamaan. Ahmad dan Junaidi menjalani operasi akibat mengalami luka sangat serius dari wajah hingga kaki. Dan istrinya Puji Kuswati beserta 4 orang anaknya. Pertama meledak di gereja Santa Maria Takutila di Jalan Nagel, Madiun Utara, Ubud, Surabaya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pemirsa semuanya, bersama dengan saya Aisyah selaku wartawan PKI 84. Kali ini saya berada di lokasi pengeboman Surabaya pada tahun 2018 dan bersama saya akan mewawancarai beberapa korban yang terdampak dari segi sosial dan ekonomi. Dan saat ini bersama saya korban pengeboman pada tahun 2018. Dengan Ibu Fasya akan menjelaskan apa saja yang Ibu rasakan dari dampak pengeboman tahun 2018. Iya Mbak, waktu itu saya mengingat kejadian itu ya, saya cukup sedih karena saat pengeboman sendiri itu gereja juga rusak itu kan, infrastrukturnya juga udah hancur, juga banyak korban juga yang kena, dan terutama korban di sekitaran gereja itu ya, dan juga itu berdampak ke bisnis saya juga. Saya dulu juga punya kayak toko makanan di sekitar situ, dan itu berdampak sekali ke toko saya, dan saya hampir kehilangan toko saya itu karena juga toko saya kena bomnya itu ya. Jadi saya mulai bisnis lagi. Jadi menurut saya itu berdampak sekali ke ekonomi saya sih dulu itu, dampak bomnya itu. Jadi saya sedih banget. Pertama korban ada, terus bisnis saya juga kena. Turut berduka atas apa yang dirasakan oleh Ibu Fasya. Dan wawancara selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Ibu Gladia. Jadi soal pengeboman gereja di tahun 2018 itu benar-benar menjadi salah satu momen yang sangat memberikan trauma yang sangat besar bagi saya. Dan saya ingat pas waktu kejadian itu, kalau tidak salah jam 7:30 itu saya pergi ke gereja untuk berdoa, dan sebenarnya itu kejadiannya sangat cepat sekali, dan semenjak itu saya ingat saya jadi takut untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Itu sangat membuat saya takut untuk beribadah, dan saya jadi sangat berat bagi saya, dan itu membutuhkan saya untuk benar-benar tulis selama beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi ya sebenarnya saya juga bersyukur itu kejadian yang sudah berada di masa lalu, dan saya sudah mulai bisa berdamai dengan kejadian tersebut. Terima kasih Ibu Gladia turut berduka atas apa yang telah dialami. Semoga kejadian dari pengeboman 2018 ini tidak akan terulang kembali, sehingga tidak akan ada korban yang akan mengalami lagi. Dan saat ini, wartawan PKI 84 akan mewawancarai pensiunan Brimob Densus 88. Kepada Ibu Andin, dipersilakan untuk menjelaskan apa saja kronologi yang telah terjadi di masa lampau. Jadi kronologi pertama itu ya Mbak, yang saya ingat itu dimana pertama ini saya sebutkan dari keluarga terlebih dahulu. Ada salah satu pasangan dimana saya tidak bisa menyebutkan nama pasangan tersebut, tapi saya bisa menyebutkan sekitaran umur 40-an. Nah di sana ada 4 anaknya. Nah anaknya itu 2 cowok, 2 cewek. Nah di sini 2 cowok ini mereka sudah berumur 16 sampai 18 tahun. Sedangkan yang cewek ini masih berumur 9 sampai 12 tahun. Nah kejadian pertama itu salah satu dari mereka itu menyuruh anaknya. Nah anaknya ini yang cowok 2 ini, mereka ke gereja Santa Maria di Jalan Raya Ngagel. Nah di situ mereka melakukan bom bunuh diri. Nah 2 anak ini tewas akhirnya. Nah itu sekitaran pukul 6:30 pagi. Nah setelah itu sekitar jam 7.15 ibu dari 2 anak tersebut, 2 anak ini tinggal ceweknya ya, 2 anaknya. Nah di situ ibu ini menurunkan mereka berdua. Nah mereka ini sekitar umur 9 sampai 12 tahun. Nah mereka diturunkan di gereja Kristen Indonesia. Nah di situ mereka melakukan bom bunuh diri. Nah setelah itu di sekitaran jam 8 mereka ke gereja Pantai Kotosa. Nah di situ di situ ayah dan juga anaknya itu mereka juga melakukan bom bunuh diri. Nah di situ dari kami sendiri, dari Brimob sendiri akhirnya melakukan anti terorisme, di mana kita melakukan pemantauan selama 2 kali 24 jam agar pengeboman tersebut tidak terjadi lagi. Nah di situ ternyata di salah satu polres di Surabaya juga terkena bom. Nah
Di situ ternyata yang ngebom itu salah satu keluarga lain yang sudah tergabung dalam ISIS. Nah, di situ kami juga melakukan pemantauan lagi di Polres di seluruh Surabaya. Nah, begitu Mbak. Nah, jadi setelah itu kami menemukan bahwa sekitar ada 74 pelaku terorisme. Nah, di situ mungkin 19 dari pelaku tersebut itu sudah meninggal. Begitu. Terima kasih Bu Andin atas pemaparan atas kronologi yang terjadi pada zaman lampau. Saya merasa tindakan saya adalah tindakan benar karena saya merasa saya mendapat tugas suci dari Tuhan. Dalam pandangan saya, siapapun yang melawan agama saya tentunya, itu sudah termasuk musuh Tuhan. Jadi, apakah saya salah ngebom gereja ini? Saya rasa tidak. Himbauan kepada seluruh masyarakat Surabaya agar tetap waspada dan hati-hati terhadap ancaman bom yang terjadi di Surabaya akhir-akhir ini. Dan untuk para korban, Pemkot Surabaya membiayai penuh terhadap para korban hingga para korban dapat pulih kembali serta memberikan santunan kepada para korban. Dan diharapkan kepada TNI dan juga Polri lebih memperketat lagi pengawasan serta keamanan untuk masyarakat Surabaya.